peraturan tadi yaitu tentang pedoman penerbitan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional, ya. Yaitu peraturannya adalah sesuai dengan pasal 15 ayat 1 tentang penerbitan KTP elektronik bagi penduduk di luar domisili dilakukan dengan ketentuan, yaitu 1. Telah melakukan perekaman data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jogja Melek Politik Community, channel JMP Community. Senang sekali bisa ketemu dengan sahabat semua, saudaraku semua, meskipun hanya via daring ya. Mohon maaf karena kepentingan pekerjaan, udah hampir sebulan saya belum membuat konten yang baru. Nah, terkait dengan konten kemarin ada beberapa pertanyaan terkait dengan pembuatan KTP. Itu belum sempat bisa saya baca, dan ini adalah kesempatan saya untuk membantu teman-teman. Semoga permasalahan teman-teman cepat selesai dan tetap menjaga kesehatan ya teman-teman ya. Jangan lupa pakai masker, jangan telat makan ya, biar kekebalan tubuh kita tetap terjaga dengan baik. Nah, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab. Jadi karena kalau via chat, komen gitu, saya membacanya atau membalasnya itu agak lama. Jadi saya akan membalas melalui video ini aja sebagai part ketiga dalam pembuatan KTP untuk bagi luar domisili. Jadi teman-teman yang kehilangan KTP di luar domisili, misalkan teman-teman saudara semua berasal dari Jakarta, kemudian saat di Jogja, saat belajar atau kuliah atau kerja, teman-teman kehilangan KTP teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengurus KTP tersebut di Jogja. Nah, mungkin peraturan tersebut memang belum banyak diketahui, termasuk oleh petugas yang ada di lapangan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil, karena beberapa saudara kita itu masih ada yang ditolak. Nah, itu memang saya belum tahu alasannya, tapi menurut yang curhat di komen ini disuruh kembali ke domisilinya. Nah, kenapa saya membuat video terkait dengan cara membuat KTP di luar domisili bagi teman-teman yang melakukan kehilangan itu? Karena memang ada dasar hukumnya. Jadi dasar hukumnya adalah Permendagri nomor 8 tahun 2016, yaitu terkait penerbitan KTP secara nasional. Ya, nanti saya akan ambilkan print outnya. Sebentar ya, saya carikan. Karena ini bukan film ya, jadi videonya nggak harus sempurna. Ini hanya untuk membantu teman-teman yang mengalami kesulitan. Oke, ini ada saya. Mana ini? Ntar ya, filenya tuh banyak nih. Jadi kita cari satu dulu. Permendagri. Saya takutnya tertinggal di kantor ini ya. Gak apa-apa, saya masih hafal Pak. Baik, print outnya tertinggal. Nah, baik, terkait dengan peraturannya tadi, itu adalah Permendagri nomor 8 tahun 2016 ya. Saya cari di handphone saja ya. Nah, bagi teman-teman yang masih kemarin komentar dan belum sempat terbaca, ini saya akan membacakannya sekaligus. Bagaimana nih kabar teman-teman ya? Semoga dalam keadaan baik. Nah, ini nih ya.
yaitu nah ini dia peraturannya. Tadi adalah Permendagri nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2011, yaitu tentang penerbitan kartu tanda penduduk secara elektronik ya. Oke. Nah, peraturan tadi yaitu tentang pedoman penerbitan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional ya. Yaitu peraturannya adalah sesuai dengan pasal 15 ayat 1 tentang penerbitan KTP elektronik bagi penduduk di luar domisili dilakukan dengan ketentuan, yaitu 1. Telah melakukan perekaman data. Jadi sebelumnya yang bisa mengurus di luar domisili adalah teman-teman, saudaraku semua yang sudah melakukan perekaman data. Artinya teman-teman sudah membuat KTP di domisili teman-teman. Jadi sebelum teman-teman untuk merantau, kuliah, dan lain sebagainya, teman-teman sudah mempunyai KTP, yang artinya teman-teman sudah melakukan perekaman data. Begitu. Kemudian syarat yang kedua, yaitu kehilangan di luar domisili. Jadi KTP teman-teman hilang gitu ya. Dan yang ketiga adalah rusak KTP elektroniknya di luar domisili. Jadi bisa dilakukan dengan 3 syarat menurut pasal 15 ayat 1, yaitu telah melakukan perekaman data, artinya teman-teman sudah punya KTP elektronik sebelum teman-teman merantau atau kuliah dan lain sebagainya di luar domisili teman-teman. Kemudian kehilangan KTP, dan yang ketiga rusak di luar domisili. Jadi ada 3 tersebut syaratnya kalau teman-teman pengen melakukan pembuatan KTP di luar domisili. Kalau belum melakukan perekaman gimana? Ya belum bisa gitu. Nah, kemudian syaratnya itu diatur dalam pasal 15 ayat 3 Permendagri tentang penerbitan KTP elektronik bagi penduduk di luar domisili. Nah, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, yaitu terkait kehilangan sesuai dengan konten ini, syaratnya adalah A. Mengisi formulir permohonan penerbitan KTP elektronik di instansi pelaksana di luar domisili, yaitu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Kota tempat teman-teman kehilangan KTP. Dan yang kedua adalah surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Jadi tugas pertama teman-teman saat kalian kehilangan KTP-nya, teman-teman harus membuat surat keterangan hilang dari kantor kepolisian terdekat, di Polsek, di Polres gitu ya. Dan selanjutnya adalah surat pernyataan kehilangan bermaterai. Ya, kalau tadi surat dari kepolisian itu adalah dari kepolisian menerbitkan surat kehilangan. Nah, kalau ini kita sendiri yang menyatakan bahwa KTP kita hilang dan tentunya bermaterai ya, 6.000 ya. Untuk tahun 2020, tapi untuk 2021 sepertinya ada perubahan terkait minimal materai, yaitu 10.000. Nah, kita lihat aja perkembangannya. Nah, teman-teman itu 3, kalau teman-teman mengurus, yaitu datang ke Disdukcapil terdekat, tentu dengan pakaian yang sopan ya teman-teman. Kemudian menyampaikan permasalahannya, yaitu teman-teman kehilangan KTP teman-teman. Dan sebelumnya teman-teman sudah mengurus pertama surat keterangan hilang dari kepolisian terdekat, kemudian yang kedua sudah membuat surat pernyataan kehilangan yang bermaterai dan ditandatangani. Yang ketiga adalah teman-teman datang ke situ minta formulir permohonan penerbitan KTP elektronik. Kenapa ini bisa dimungkinkan? Karena tadi syaratnya sudah melakukan perekaman data. Jadi data teman-teman itu sudah ada di dalam sistem. Ya, jadi tidak perlu melakukan perekaman data lagi. Yang tidak boleh itu adalah melakukan perekaman data di luar domisili. Itu tidak boleh. Tapi kalau menerbitkan KTP di luar domisili itu masih diperbolehkan. Nah, kemudian tambahan dari saya di video yang pertama dan yang kedua, saya selalu menyampaikan kenapa petugas kadang menolak, karena penyampaian kita mungkin yang belum terlalu jelas, yaitu makanya untuk membantu penyampaian teman-teman, yaitu saya yang tadi saya cari itu yang belum ketemu file yang saya print out,
Teman-teman bisa download juga sih ya di Google. Kalian searching aja terkait Permendagri nomor 8 tahun 2016 ya. Jadi kalian harus print, kalian harus mencetaknya. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa untuk berargumen, menjelaskan kepada petugas bahwa sekarang ini sudah ada loh peraturan yang merupakan jungklak dan juknis ya, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terkait dengan penerbitan KTP elektronik secara nasional ya, ini ya, sesuai dengan itu tentang pedoman penerbitan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional ya. Ini peraturannya seperti itu, nomenklaturnya ya, supaya saya tidak mengada-ada. Nah, jadi itu yaitu teman-teman kalau bisa di print, dicetak ya, supaya itu akan memudahkan teman-teman untuk menjelaskan kepada petugas. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu petugas. Maksudnya yang menjaga di sana, disampaikan bahwa saya telah kehilangan KTP saya, KTP elektronik saya, tapi saya berasal dari luar domisili. Nah, saya membaca dari internet, itu sudah ada peraturan Permendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 2016 yang menyatakan bahwa bisa untuk mengurus penerbitan KTP itu dari luar domisili. Jadi ini berfungsi untuk supaya teman-teman tidak diarahkan ke domisili teman-teman ya, karena sudah ada peraturan yang menyatakan bahwa bisa melakukan penerbitan KTP elektronik di luar domisili. Nah, permasalahannya dari sekian banyak yang komen ya di YouTube ini, banyak saudara-saudara kita yang istilahnya itu ditolak oleh petugas ya, dalam tanda kutip ya, maksudnya petugas menyatakan belum